Apakah simbol mata satu adalah simbol Dajjal? Atau ada makna lain yang disembunyikan? Kenapa kita kadang menganggap simbol mata satu sebagai simbol yang dihindari? Apakah ada makna spiritual lain tentang simbol mata satu? Ikuti terus video ini dan jangan lupa subscribe, like, dan tekan tanda loncengnya. Simbol mata satu sering kita jumpai. Biasanya ada di film, video klip, ada di bangunan, bahkan ada di kaos dan lain-lain. Bahkan negara Amerika memakai simbol ini pada uang mereka. Ada juga lembaga-lembaga yang memakai simbol ini. Simbol mata satu disebut sebagian orang adalah sebagai all-seeing eye, atau satu mata yang melihat semuanya ataupun mengawasi semuanya. Ada juga yang menyebut eye of providence atau satu mata yang tunggal. Saking seringnya kita melihat dan mendengar informasi tentang mata satu ini, kita kadang memaknainya berhubungan dengan salah satu aliran atau organisasi rahasia tertentu. Bahkan ada juga yang mengaitkan dengan Dajjal. Kemudian, kata Dajjal ini menjadi kosakata Arab yang lazim digunakan untuk istilah nabi palsu. Namun, istilah Ad-Dajjal merujuk pada sosok penyamar atau pembohong yang muncul menjelang hari kiamat. Istilahnya adalah Al-Masih Ad-Dajjal, atau dalam bahasa Arabnya untuk Al-Masih palsu. Penjelasan ini telah disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang akan adanya kedatangan Dajjal. Dan para nabi sebelum Nabi Muhammad telah mengingatkan kepada kaumnya akan kedatangan Dajjal itu sendiri. Menurut hadis, Dajjal ini memiliki ciri fisik seperti cacat pada mata kirinya. Sedangkan pendapat lain mengatakan mata kanannya yang buta dan hanya satu mata yang melihat. Dan ini dikaitkan dengan simbol mata satu yang sedang kita bahas. Atas banyaknya informasi itu, kita mengira ini adalah simbol dari satanisme, simbol iblis, simbol Dajjal yang membawa fitnah dan kerusakan. Padahal, tahukah kalian makna lain dari mata satu ini? Ternyata simbol mata satu ini jauh lebih bermakna dari sekadar simbol Dajjal, yang di lain sisi memiliki makna yang sangat tinggi, luhur, dan bermakna spiritual yang dalam. Berbeda sekali dengan stigma-stigma atau pandangan orang yang selama ini kita kenal. Mari kita flashback sejarah sedikit ya. Simbol Dajjal ini awalnya diketahui dipakai di Mesir kuno untuk mewakilkan simbol dewa mereka, yaitu Dewa Horus. Makanya simbol mata satu ini disebut Eye of Horus oleh orang Mesir. Dewa Horus dipuja sebagai dewa langit, dewa perang, dan dewa pelindung. Bagaimana dalam kepercayaan atau agama lain? Apakah ada simbol mata satu? Ternyata ada. Dalam agama Buddha sendiri, malah Buddha disebut-sebut sebagai mata dunia. Dalam agama Hindu, mata satu erat kaitannya dengan lambat Dewa Siwa, yang memang salah satu dewa yang berpengaruh di ajaran Hindu. Dewa Siwa ini digambarkan memiliki mata ketiga yang terletak di tengah antara dahinya. Mata ketiga ini berfungsi sebagai mengawasi semuanya di dunia. Organisasi tertentu juga, seperti Freemason atau Illuminati memakai simbol ini. Tetapi menurut mereka, makna dan filosofinya berbeda. Menurut mereka, simbol mata satu filosofinya adalah the all-seeing eye of God, di mana ini adalah simbol dari mata Tuhan. Mata yang selalu mengawasi semuanya, mata yang mengetahui semuanya, dan mata yang mengetahui rahasia dan detail terkecil. Makanya,
oleh organisasi tersebut, biasanya simbol mata satu ada gambar cahaya yang menyebar. Secara spiritual ada makna mendalam di sini, yaitu mata yang selalu mengawasi, dalam arti agar kita semua sadar bahwa Tuhan selalu mengawasi, agar kita berhati-hati dalam bertindak. Tuhan selalu melihat dan memperhatikan hamba-hambanya. Tuhan Maha mengetahui agar kita selalu tunduk dan patuh akan perintahnya. Tuhan Maha melihat untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya. Lalu, apakah ada makna lain dalam berbagai kepercayaan terkait mata satu ini? Dalam kepercayaan Hindu, simbol ini disebut mata ketiga. Dalam kepercayaan Hindu ini bahwa manusia memiliki mata ketiga. Mata ketiga di dalam Hindu disebut cakra ajna. Cakra adalah pusat energi metafisik atau biofisis dalam tubuh manusia, di mana cakra ajna ini berfungsi sebagai meningkatkan kecerdasan seseorang, juga sebagai pusat kebijaksanaan, kepekaan, dan kemampuan menilai, membandingkan, dan mempertimbangkan suatu hal untuk melihat mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang perlu kita sikapi dalam kebijaksanaan, mana yang perlu pertimbangan lain. Cakra ini juga berfungsi sebagai intuisi. Intuisi adalah firasat yang terbentuk dari pikiran bawah sadar. Intuisi juga adalah istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui nalar logika dan pengetahuan. Contohnya, seperti sikap atau keputusan itu tiba-tiba saja datang di luar kesadaran. Secara biologis, apabila intuisi itu datang, maka kelenjar pineal atau epiphysis cerebri, epiphysis conarium atau mata ketiga adalah sebuah kelenjar endokrin pada otak manusia. Apabila dilihat pola maupun bentuknya, ini mirip dengan simbol Eye of Horus dalam kepercayaan Mesir. Bentuk Eye of Horus mirip dengan bentuk kelenjar pineal di dalam tubuh manusia. Kelenjar itu memproduksi sebuah hormon yang mempengaruhi modulasi pola bangun atau tidur dan fungsi tertentu atau kesadaran tertentu. Maka, secara biologis, ternyata kelenjar ini yang menghubungkan kita dengan pesan-pesan rahasia, pesan-pesan Tuhan, pesan-pesan rohani murni, dan pesan-pesan atau keputusan sejati manusia. Apakah ini sebuah kebetulan? Atau cocok bagi semata? Atau ada makna lain yang bisa kita gali? Secara makna lain, apabila kemampuan intuisi seseorang semakin tinggi, maka semakin terbuka mata ketiganya. Dia dapat dengan cepat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jujur, mana yang tidak, serta mana yang asli dan mana yang palsu. Walaupun seluruh informasi tersebut dibungkus atau disamarkan dengan baik, walaupun seluruh hal itu tidak jelas dan tersembunyi, efek lainnya manusia akan semakin cerdas dan semakin sulit ditipu, sulit dijajah, diperalat maupun dikuasai. Di lain sisi, oleh sebagian kaum, hal-hal seperti ini ditutupi, dijauhkan, disembunyikan, dan dibuat simpang siur. Dan sebagai salah satu sumber kecerdasan murni yang dimiliki manusia, maka sumber-sumber ini ditutup dan dilemahkan. Mungkin tujuannya agar manusia mudah dibodohi, mudah diadu domba, diprovokasi, dan digiring opininya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Bisa jadi, atas dasar hal ini, maka simbol mata satu atau all-seeing eye, atau juga disebut eye of prophetess, dibuat berbeda maknanya, dibuat supaya dijauhi dan ditakuti sebagian pihak. Bisa jadi kan? Apa ini cocok logi atau ada makna lain? Mari kita gali lebih dalam. Selain makna-makna dan pemahaman di atas, usaha untuk menutupi makna simbol mata satu juga ada lewat media-media, lewat makanan yang tidak sehat, lewat film, lewat lagu maupun hal-hal simbolis lain. Manusia dijauhkan dari hal-hal kesucian dari pesan Tuhannya.
diganti, dirubah, dan digiring kepada propaganda-propaganda seperti provokasi, seks bebas, budaya menyimpang, kebebasan yang kebablasan, serta opini-opini sesat sampai dengan pemahaman yang berbeda dan jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Kesimpulannya, makna lain dari simbol mata satu ini adalah bagus, menyimpan nilai-nilai luhur, bermakna baik dan suci. Karena seluruh alam semesta ini dan isinya selalu diawasi oleh Tuhan. Maka kita sebagai manusia harus selalu ingat akan Tuhan, selalu berhati-hati dalam bertindak, selalu ingat dan kembali kepada Tuhan, kembali kepada sifat-sifat dan pesan Tuhan, kembali kepada kesucian yang diajarkan oleh Tuhan melalui ajarannya. Di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana mengaktifkan mata ketiga manusia agar kita mengetahui jati diri sejati, agar kita mengetahui dan mempertajam intuisi kita, serta agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Dalam ini terkandung kesadaran murni kita. Dalamnya ada ruh manusia yang murni yang diberikan oleh Tuhan. Dan ruh ini yang memiliki energi dan sifat-sifat Tuhan, dialah sumber kecerdasan, sumber kebijaksanaan, sumber paling murni pemberian Tuhan untuk setiap manusia. Jadi, jangan lupa komen di bawah ya untuk membahas ataupun bertanya lebih lanjut. Nantikan video-video informatif kami berikutnya. Salam, we are the light workers.